Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan yang terus memeliharakan kita di dalam kesetiaan kasih-Nya kepada kita. Jatuh, ya bangun lagi lah. Demikian tema atau judul refleksi kita pada malam hari ini. Pria bernama Abraham ini lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 dari pasangan suami istri Thomas dan Nancy. Ia dilahirkan di sebuah pondok kayu yang sangat sederhana, cuma terdiri dari satu kamar di Hardin County, Kentucky. Ketika Abraham berumur 7 tahun, keluarganya pindah ke Indiana Selatan, yaitu pada tahun 1816. Nancy, ibunya, meninggal saat Abraham berumur 9 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang janda bernama Sarah Bush Johnston. Sarah sangat mengasihi anak-anak dari suaminya ini. Dan terutama dia mendorong Abraham untuk memiliki pendidikan yang baik. Sekalipun Abraham hanya menjalani periode singkat untuk pendidikan formal, namun dia seorang otodidak yang gemar belajar. Abraham sangat senang membaca. Buku-buku favoritnya adalah Alkitab, The Pilgrim's Progress, lalu karya-karya dari William Shakespeare, Byron, Oliver Wendell Holmes, dan Aesop's Fables. Kegemarannya itu membuat Abraham menjadi pria yang cerdas dan kaya akan berbagai pengetahuan. Selain senang membaca, Abraham juga senang menulis dan berpidato. Ketika Abraham berusia 20 tahun, keluarganya pindah ke Illinois. Tahun 1831, Abraham memutuskan untuk hidup mandiri. Dia pindah ke kota kecil bernama New Salem, masih di Illinois. Di sana dia bekerja sebagai penjaga toko, kepala kantor pos, lalu untuk menambah penghasilan ia juga menjadi penebang kayu. Abraham juga mengasah keterampilan sosial dan bakat pidatonya yang membuat ia menjadi populer di kalangan penduduk setempat. Abraham mencalonkan diri sebagai kandidat independen untuk kursi Dewan Legislatif di Illinois. Sayangnya, beberapa minggu kemudian pecah perang yang dikenal dengan nama Black Hawk War. Abraham ikut menjadi relawan dalam perang yang berlangsung pada bulan April sampai dengan Agustus tahun 1832 melawan suku-suku Indian. Usai perang, ia kembali ke New Salem dan melanjutkan karirnya di bidang politik. Namun, Abraham gagal untuk menjadi anggota Dewan Legislatif daerah Illinois. Tapi Abraham tidak patah arang. Secara otodidak, dia belajar hukum, sampai akhirnya ia bisa menjadi seorang ahli hukum, jadi pengacara. Lisensi hukumnya memang baru diperoleh tahun 1837. Nah, Abraham dia kembali mengikuti pencalonan menjadi anggota Dewan Legislatif pada tahun 1834. Kali ini ia berhasil. Pada masa ini, Abraham menjalin cinta kasih dengan seorang gadis bernama Anne Rutledge. Sayang, Anne umurnya pendek. Tahun 1835, di usia 22 tahun, Anne meninggal.
Sementara karir politik Abraham tetap berjalan. Abraham terpilih lagi menjadi anggota Dewan Legislatif Daerah Illinois pada tahun 1836, 1838, dan 1840. Tahun 1846, Abraham dicalonkan menjadi Senat mewakili negara bagian Illinois. 10 hari setelah nominasinya ini, Amerika Serikat berperang melawan Meksiko. Abraham tidak memberi komentar apapun tentang peperangan itu. Dan ternyata ia berhasil menjadi seorang senator di House of Representatives di Amerika Serikat. Setelah itulah, Abraham baru menyatakan opininya tentang perang Meksiko. Ia mengkritik Presiden James Polk, Presiden Amerika saat itu, bahwa Presiden Polk sebenarnya bisa membuat Amerika terhindar dari peperangan itu. Nah, itu antara lain penyebab kegagalan Abraham untuk bisa bertahan menjadi senator. Dalam 2 kali pemilihan berikutnya, dia gagal terpilih menjadi senator. Apakah Abraham putus asa? Tidak. Dia terus berkarya, baik sebagai pengacara maupun sebagai politikus. Tahun 1856, Abraham bergabung dengan Partai New Republican. Ini adalah partai yang memperjuangkan penghapusan perbudakan di Amerika. Dalam partai baru ini, Abraham mendapatkan nominasi sebagai calon wakil presiden. Namun, ia gagal terpilih. Menyerahkah Abraham? Tidak. Dia terus berkarya, mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang penghapusan perbudakan, tentang persamaan hak asasi. Tahun 1858, Abraham mengikuti lagi pencalonan untuk menjadi senator yang berpuncak pada debat antara Abraham dengan Senator Stephen Douglas. Sekali lagi Abraham kalah dalam pemilihan ini. Namun pemikiran-pemikirannya yang cemerlang makin diakui dan disukai. Itu membuat Partai Republik memilihnya menjadi calon presiden pada pemilihan tahun 1860. Saat itu Amerika Serikat hampir terpecah belah akibat masalah perbudakan. Tanggal 6 November 1860, ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Dia adalah Abraham Lincoln. Sebulan kemudian perang saudara Amerika antara negara-negara bagian di utara dan negara-negara bagian di selatan pecah. Walaupun ia membenci perang, Presiden Lincoln menerimanya sebagai satu-satunya cara jalan untuk menyelamatkan persatuan negara. Presiden Abraham Lincoln adalah salah seorang presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Abraham Lincoln yang kembali terpilih pada tahun 1864 antara lain dikenal sebagai presiden yang berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat dan memulihkan keutuhan Amerika Serikat pasca Perang Saudara. Presiden Lincoln, ia ditembak di Theater Fort Washington, Amerika Serikat pada tanggal 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya, tanggal 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Ibu bapak saudara yang terkasih, Abraham Lincoln, dia berulang mengalami kegagalan dalam hidup dan karirnya. Tapi setiap kali jatuh, ia bangkit kembali. Kegagalan tidak membuat Lincoln berputus asa.
Setiap kegagalan justru dimanfaatkan untuk makin menguatkan semangat dan mengasah kompetensinya. Antara lain, sikap itu lahir dari keyakinan Lincoln seperti tercermin dalam salah satu ucapan yang mencerminkan keyakinan imannya. Ia berkata begini, "Dengan kesungguhan hati dan kebenaran yang sesuai dengan titah Tuhan, marilah kita berusaha menyelesaikan tugas kita sekarang, yaitu menyembuhkan luka-luka bangsa." Itu pegangannya dalam berpikir, dalam bertindak. Keteguhan hati dan kebenaran yang sesuai dengan titah Tuhan. Keyakinan bahwa tujuan segala upayanya adalah demi kebaikan bangsa secara keseluruhan. Saudara-saudaraku, kita baru menjalani 5 hari dari 366 hari di tahun 2022 ini. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita hadapi dan alami. Selalu ada kemungkinan kita juga akan mengalami aneka kegagalan. Gagal sehat, gagal bisnis, gagal studi, gagal promosi, gagal cinta, dan yang sebagainya. Selagi kita menjalani semua itu dalam perspektif bahwa kita sedang bergiat dalam pekerjaan Tuhan, maka kegagalan sekalipun tidak boleh membuat kita goyah. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon pengampunan-Mu apabila ketika menghadapi kegagalan, kami tidak memaknainya dengan benar. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami mohon kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam perspektif pekerjaan Tuhan, sehingga kegagalan sekalipun tidak menggoyahkan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Bapa di sorga, sehati kami datang untuk juga terus memohon campur tangan, pertolongan Tuhan bagi umat manusia yang masih bergumul dengan pandemi, khususnya ketika mulai muncul varian baru yang mengancam kehidupan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi dan upaya pemerintah, para pemimpin negeri ini, memimpin bangsa ini menghadapi dan mengatasi rupa-rupa persoalan itu. Baik pandemi dan belakangan bertambahnya orang yang terpapar virus corona varian Omikron. Upaya-upaya itu kiranya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari semua anggota masyarakat. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja, termasuk jemaat GKI Gading Indah, dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya.
Kiranya Engkau yang memberikan dan menambahkan hikmat kepada para pemimpin gereja di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dengan penuh kehati-hatian, tapi bukan dikuasai ketakutan dalam penyelenggaraan kehidupan bergereja, berjemaat, menggereja di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Ada yang mengidap sakit penyakit yang begitu berat, yang secara manusia mungkin sulit untuk bisa diatasi. Bagi mereka kami memohon agar Tuhan sendiri yang turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik. Tuhan yang boleh berkarya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam pergumulan yang sedang dihadapi ini. Mungkin ada yang sedang punya persoalan karena masalah pekerjaan, masalah sumber penghidupan, masalah usaha. Mungkin ada yang sedang punya beban karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang masih bingung dengan serba ketidakpastian di masa depan dan sebagainya. Ya Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu ini untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang. Ya Bapa, kalau sebentar kami beristirahat, maka kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, kami boleh tidur dengan nyenyak, besok kami boleh bangun, menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.